Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya para santri Ma'had Imam Syafi'i kelas 8A yang dirahmati Allah. Apa kabar antum hari ini? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, di pagi yang cerah kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran IPA. Pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tanaman atau tumbuhan. Sedangkan saat ini kita akan membahas tentang gerak tumbuhan. Pasti antum bertanya-tanya, masa tumbuhan bisa gerak? Gitu ya. Coba kita pelajari lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, bagaimana tumbuhan itu bisa bergerak. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom, rangsangan berasal dari tumbuhan itu sendiri, tidak dipengaruhi arah rangsang. Gerak kromosom membelah, gerak higrokopis, pecahnya kulit buah, polong-polongan yang sudah kering, disebabnya berkurangnya air terus-menerus. Ini yang dimaksud gerak endonom pada tumbuhan. Gerak etionom yang pertama adalah rangsangan berasal dari luar. Bisa berupa fisik, kimia, dan mekanik. Dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Slide selanjutnya kita membahas gerak etionom. Tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif mendekati arah rangsangan, tropisme negatif menjauhi arah rangsangan. Tropisme berdasarkan jenis rangsangannya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Geotropisme oleh gravitasi, tikmotropisme oleh sentuhan, kemotropisme oleh kimia, hidrotropisme oleh air, termotropisme oleh suhu. Jadi yang berdasarkan cahaya dia akan menuju arah cahaya, berarti termasuk ke dalam tropisme positif ya. Ada yang berdasarkan air. Nah, biasanya akar pohon beringin dia akan dari batangnya keluar dan menuju ke bawah mencari air. Itu adalah hidrotropisme. Fototropisme dipengaruhi rangsangan cahaya. Gerak bagian atas tanah. Fototropisme ini termasuk dalam positif yang seperti Mualim sampaikan tadi. Gerak akar fototropisme negatif ya. Jadi untuk gerak akar itu fototropisme negatif karena menjauhi cahaya. Dia mendekati air. Hasil interaksi cahaya dan hormon. Contohnya pada bunga berikut ini. Nah, bunganya ke arah luar di mana cahaya itu berasal. Tropisme, geotropisme. Disebabkan pengaruh rangsang gravitasi. Geotropisme positif searah dengan gravitasi bumi, contohnya akar. Geotropisme negatif melawan arah gravitasi bumi. Ini contohnya pada gambar ini. Di sebelah kanan video yang antum lihat, pertumbuhan akar menuju pusat bumi merupakan geotropisme positif. Sebaliknya, pertumbuhan tunas menjauhi pusat bumi merupakan geotropisme negatif. Ya, jika tunas daun gitu ya, semisal bakal daun itu namanya tunas, bakal batang itu namanya tunas. Disebut geotropisme negatif, seperti yang Mualim lingkari kuning di gambar di video ini. Pada akar, yaitu geotropisme negatif karena dia mengejar geotropisme negatif positif karena mengejar bumi atau menuju pusat bumi. Selanjutnya adalah
Geotropisme disebabkan rangsangan sentuhan. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat, semisal anggur, mentimun, ubi, dan melon. Terjadi pada bagian sulur. Nah, yang mengikat seperti ini namanya sulur. Sulur dapat membelit pada benda yang disentuhnya, karena pertumbuhan sel pada bagian yang terkena sentuhan melambat. Bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan. Saat itu, sulur melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Jadi, ketika tanaman melon itu tumbuh menjalar, dia bertemu dengan batang, ya, batang kayu atau apapun, disentuh oleh sulurnya bagian tanaman yang mengikat ini, yang mengalami garis kuning, lingkaran garis kuning, akhirnya dia melingkar, melilit. Seperti itu contoh singkatnya. Selanjutnya adalah kemotropisme. Karena adanya rangsangan kimia, contoh gerak akar menuju pupuk, pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah ketika pembuahan. Geotropisme selanjutnya adalah karena adanya rangsangan air, contoh gerak akar mendekati air. Nah, selanjutnya ada beberapa gerak tumbuhan yang dibagi menjadi gerak nasti, gerak taksis, dan seperti yang Mualim sampaikan di awal video ini. Gerak nasti adalah bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, disebabkan perubahan turgor jaringan tumbuhan. Gerak berdasarkan jenis rangsangannya. Yang pertama adalah tikmonasti, yaitu sentuhan, niktinasti, yaitu gelap, fotonasti, yaitu cahaya, termonasti suhu, nasti kompleks berbagai rangsangan. Tikmonasti yaitu akibat adanya rangsangan sentuhan. Contoh, menutupnya tanaman putri malu bila disentuh. Selanjutnya adalah niktinasti, karena pengaruh gelap. Contoh, merunduknya tanaman Leguminosae pada sore hari. Fotonasti akibat pengaruh rangsangan cahaya. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 dan bunga pukul 9. Termonasti disebabkan oleh rangsangan suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip dan sakura di musim semi. Selanjutnya adalah nasti kompleks. Membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya, kimia, suhu, dan air. Gerak tumbuhan selanjutnya adalah taksis. Taksis adalah gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Arah gerak ditentukan oleh rangsangan. Gerak berdasarkan jenis rangsangannya, yaitu yang pertama fototaksis, yaitu berdasarkan cahaya, kemotaksis berdasarkan kimia, galvanotaksis berdasarkan arus listrik. Fototaksis karena rangsangan cahaya, contoh gerakan kloroplas ke arah cahaya. Kloroplas itu adalah zat hijau daun yang ada di dalam daun. Kemotaksis karena rangsangan zat kimia, contoh sel gamet tumbuhan lumut jantan menuju gamet betina. Galvanotaksis karena pengaruh rangsangan arus listrik, contoh gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana gerak pada tumbuhan, sekarang kita mempelajari teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan. Ini terakhir ya, pada pertemuan kali ini. Jadi ini pertemuan terakhir untuk mata pelajaran IPA. Antum pelajari semua slide yang pernah Mualim sampaikan, juga bisa antum pelajari soal-soal yang ada di dalam buku paket untuk soal UASnya. Jadi kita lanjut. Model fondasi cakar ayam terinspirasi perakaran pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkram tanah. Dapat kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang diberi nama cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat, seperti daerah rawa. Contohnya pada gambar di sebelah kanan video ini. Perbandingan struktur. A, ini gambar A ya, fondasi cakar ayam. Dan B, struktur akan pohon kelapa.
Jadi di bagian bawahnya ini lebih lebar daripada bagian atasnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana air mancur dan sumur bor terinspirasi silam pada pembuluh kayu. Konsep kapilaritas menginspirasi pembuatan air mancur dan air terjun di taman-taman tanpa mesin pompa dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artesis. Maksudnya sumur artesis ini adalah ketika kita mengebor ke dalam tanah hingga kedalaman mungkin 100 meter lebih, air yang ada di dalam tanah itu akan keluar sendiri, tidak perlu menggunakan pompa. Itu disebut dengan konsep kapilaritas. Tapi itu aja untuk materi pada hari ini. Semoga antum bisa memahami apa yang Mualim sampaikan. Mualim mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan di video ini. Untuk soal UAS, silahkan antum pelajari mulai dari bab 1 hingga bab saat ini bab 4 ya. Atau soal-soal yang ada di dalam buku paket, baik itu soal yang sudah Mualim sampaikan pada 1 TS atau soal-soal yang belum Mualim sampaikan untuk tambahan pada bab setelah UTS. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.